Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya pengen berbagi apa yang saya alami beberapa pekan yang lalu karena sempat menghilang, mungkin bagi yang ngerasain terutama pasien-pasien saya di perusahaan. Ceritanya berawal dari tanggal 1 Agustus, itu hari Sabtu, saya ngalamin keluhan sesek, ngeliyeng, hidung buntu, bersin-bersin, batuk kering. Saya mengiranya ini kayak sinusitis. Jadi karena saya memang punya sinusitis yang saya rasakan sesek terus-menerus hari-hari itu, nggak enak aja bawaannya gitu. Alhamdulillahnya suhunya normal dan saya review tidak pernah kontak dengan pasien yang positif, atau kalau misalnya kontak pun ruang kerja saya juga sudah dibatasi oleh akrilik dan saya juga biasanya pakai APD. Hari kelima karena kondisi juga belum membaik dan saya terpaksa harus matur ke atasan saya untuk WFH. Akhirnya saya konsul ke spesialis paru gitu. Dan spesialis paru menyampaikan untuk segera ronsen, kemudian cek darah. Hasilnya ronsennya bagus. Itu yang bikin saya agak lega. Oh, kalau misalnya ini COVID biasanya gambarannya ke arah pneumonia gitu. Meskipun tidak selalu ya, ada yang COVID tapi gambaran ronsennya juga normal-normal aja gitu. Darah lengkapnya di sini yang masih banyak bintang gitu ya. Jadi NLR, neutrophil limfosit rasionya udah 3, rapidnya non reaktif. Cuma yang jelas sejak saya batuk kering, flu, asma kumat itu, hari keduanya saya udah langsung tembak dengan antibiotik levo. Sesak belum juga hilang, bahkan saya minum obat sesak juga kayak nggak mempan gitu. Ya ini juga bikin, ya Allah, ya hanya bisa menguatkan doa ya. Ini dalam kondisi saya WFH itu juga alhamdulillah masih dikuatkan ya untuk ngisi PJB aman. Saya ingat banget waktu itu sharing sampai 2 kali sharing, alhamdulillah masih bisa berjalan dengan lancar. Begitu tanggal 8 Agustusnya, hari Sabtu ya, tiba-tiba anak saya sekitar jam 4:30-5an sore, si Fikri, anak saya yang paling kecil itu umur 3 tahun, habis bermain sepeda, baru main sepeda sekitar setengah jaman, itu tiba-tiba masuk muntah. Anak saya habis muntah itu kayak langsung lemas, yang kayak responnya itu lemah banget gitu. Padahal tidak ada demam, tidak ada batuk pilek sebelumnya, jadi nggak ada kondisi sakit. Jadi emang dia dulu habis di luar, habis main sepeda gitu. Itu benar-benar yang saya sampai, Masya Allah ya, saya sempat berpikir sama suami saya juga tuh, sampai berpikir ini kalau nggak cepet-cepet ini bisa nggak ada di rumah gitu. Goncangan tubuhnya juga lemes aja, sampai bahkan di mobil itu bawaan itu kayak udah mau menutup mata, terus kan Fikri, saya bangunin terus. Jadi suami saya nyetir dan saya ingat untuk paralel untuk konsul ke spesialis anak waktu itu Dokter Robi. Intinya sampai di rumah sakit, diperiksa dan segala macam, dan sampai Dokter Robi itu, Masya Allah, saya sampai terharu ya dokter, itu ternyata sampai datang gitu, saking mengkhawatirkan anak kami itu gitu. Dan ternyata begitu sampai di UGD di sana, kesadarannya mulai pulih, bahkan dia dengar tinit bunyi ya kayak gitu ya, alat monitor dan segala macam, dan suasana seperti itu. Si Fikri itu semacam kayak aware gitu loh, langsung bangun, yang langsung nangis karena takut kalau ini akan diapa-apain, akan disuntik dan segala macam gitu. Jadi yang ini yang saya kaget, bahkan kalau selama tadi tuh nangis aja dia nggak bisa. Lalu dicekkan beberapa ini ya, elektrolit dan segala macamnya, bisa keluar hasilnya. Masih ada kemungkinan ke arah, mungkin bisa ke arah yang tadi itu terjadi, bisa jadi kejang gitu. Makanya mungkin masih ada PR untuk rekam otak atau bagaimana. Cuma ternyata ada satu catatannya, hasil rapidnya si Fikri reaktif. Mendengar rapid reaktif anak sendiri tuh rasanya, ya Allah, astagfirullahaladzim, kenapa gitu. Begitu dikeluarkan hasilnya, itu sekitar isaan itu ya, begitu keluar hasilnya itu langsung perawat UGD meminta saya masuk ke ruang isolasi, karena salah satu orang tuanya diminta untuk menemani. Dan di situ pertama kalinya saya masuk ke ruang isolasi. Baru kali ini saya ngerasain, Masya Allah, itu sepi banget ya, karena emang hanya saya, di sebelah-sebelahnya itu ruangan kosong, bed kayak gitu, terus tiang-tiang infus, kayaknya mungkin semacam ruang isolasi sementara sambil menunggu hasil ronsen. Kalau ronsennya ini bagus, maka bisa pulang dengan cepat. Tapi kalau misalnya hasil paru-parunya ini ke arah pneumonia, ya udah nggak bisa pulang, langsung meneruskan ke ruang isolasi untuk perawatan lebih lanjut gitu. Saya udah pasrah ya, maksudnya ya Allah, gimana ya, maksudnya nggak pernah menyangka ini akan terjadi gitu. Maksudnya kejadian itu kayak cepet banget, brek gitu loh, kayak yang ya Allah,
kok bisa dalam kondisi begini saya, suami, anak saya justru datang ke rumah sakit yang pusat COVID gitu ya, pusat rujukan COVID di Surabaya gitu, di UGD yang ternyata memang kanan kiri saya positif. Iya, udah pasrah, udah menyiapkan mental juga ketika hasilnya misalnya memang positif, ya saya harus menyiapkan diri, menyiapkan mental. Ya ronsennya akhirnya portable ya, nunggu alat ronsennya datang itu karena juga antri, karena itu kondisinya juga udah malam, petugasnya juga terbatas, apalagi nih kita kan juga tersangka COVID, jadi akhirnya petugasnya juga memang harus standby ini ya, APD level 3 kayak gitu. Dan ternyata hasil ronsennya bagus, itu udah bikin lega banget, lega untuk sementara waktu, karena dengannya kami akhirnya diizinkan pulang sampai rumah jam 10 malam. Dan sejak saat itu saya dan Fikri isolasi mandiri di rumah lantai 2 di sebuah kamar. Kayaknya gampang ya isolasi mandiri, tapi ternyata dinamika perasaan yang dirasakan itu tuh Masya Allah gini banget ya rasanya gitu. Jadi saya harus isolasi mandiri sampai hasil swab saya keluar gitu. Waktu itu belum berpikir untuk swab sih, karena bukan denial ya, karena kayaknya nggak deh gitu, nggak ada yang menjurus, dia nggak ada batuk pilek kan. Fikri dalam kondisi baik-baik aja, dia dibawa ke rumah sakit kan karena kejang atau kondisi nggak jelas itulah gitu. Sampai saya berpikir apa ini COVID yang menyerang otak gitu ya, ini karena kebanyakan baca gitu ya, kebanyakan diskusi, karena di Jepang kan ada kasus yang di paru-parunya negatif gitu kan, tapi waktu pas di cairan otaknya ditemukan gitu ya virusnya. Sampai sempat kepikir begitu ya, terus apakah ini episodenya yang Fikri dibuat kena kejadian sore itu sampai akhirnya dengan begini akhirnya saya harus swab gitu sih, dan konsultasi dengan rekan setia saya berpartner di perusahaan Dokter Nadia itu diskusi, dan akhirnya dikuatkan intinya ya saya harus swab gitu ya, saya dan Fikri harus swab hari Senin gitu di rumah. Ternyata hari Minggunya itu anak saya yang pertama si Fatih itu batuk pileknya emang udah lama, kemudian sesak ya, saturasinya kami punya alat saturasinya itu 87, 88 itu yang Masya Allah itu menambah daftar kepanikan. Apalagi waktu itu memang asisten rumah tangga kami udah matur kalau Selasa beliau mau izin mudik gitu kan, memang ada keperluan keluarga yang itu memang sudah terschedule gitu. Bisa bayangin, maksudnya kita sudah ngelobi bisa nggak pulang dulu gitu, karena kondisi seperti ini, karena kita juga khawatir asisten ini nanti ketika mudik dia, kalau misalnya memang kami positif dan dia ternyata positif juga kan, ini bisa bahaya gitu ke keluarga besarnya di tempat mudiknya di Madura itu. Kami sempat menawarkan dia untuk swab tapi menolak, atau minimal rapid gitu juga menolak juga gitu. Jadi dibayangkan saya berdua harus isolasi mandiri di lantai 2. Saya juga punya anak kecil yang lainnya, Salsabila, kakaknya juga dalam kondisi sakit, dan ternyata tidur dia nggak bisa, harus bolak-balik, terus ada wheezing juga, sifatnya juga punya asma. Senin itu kami ada plan terbaru, yaitu yang harusnya saya sama Fikri aja yang swab, ternyata dengan kondisi yang seperti itu, dan kami sudah berencana juga untuk mengoptimalkan si Fatih, bagi-bagi tugas gitu ya, siapa nanti akan jaga Fatih, udah koordinasi sampai seperti itu gitu. Akhirnya kami swab di rumah sakit, kami bertiga. Bila sementara kami enggak dulu karena dia tidak ada gejala yang spesifik. Kemudian prosedur mengatakan bahwa saya harus swab lagi untuk kedua kalinya. Selasanya untuk membawa Bila satu mobil bersama kami ke rumah sakit itu rawan ya, kalau kami negatif itu kan kasihan kalau dia satu mobil sama kita. Akhirnya dia di rumah, sementara asisten kami sudah mudik ke Madura, jadi dia sendirian di rumah. Tidak pernah terjadi seperti itu, jadi Masya Allah, tapi semua dikuatkan ya sama Allah ya. Ulang pun saya melanjutkan kembali isolasi mandiri di lantai 2. Yang menjadi tidak mudah adalah karena si Fikri yang masih usia 3 tahun itu yang sangat gelisah ya, dia tidak bisa bermain sama kakak-kakaknya, dan itu yang bikin suasana menjadi sangat dramatis. Beberapa pertanyaan yang sering diulang itu yang bikin saya baper banget tuh, saat dia sudah mainan-mainan sudah habis dia mainkan, ada saatnya dia yang Umi, aku harus apa lagi kayak gitu, sampai ya Allah ini keluar dari anak usia 3 tahun gitu. Jadi ya kayak video callan gitu, saya jadi ngerasain ya Allah kayak saya di rumah sakit
gitu yang video callan sama kakaknya di bawah, Umi lagi ngapain gitu. Itu nggak terhitung lah 1 jam ada berapa kali lah video callan gitu ya. Terus kadang mereka nginceng-nginceng gitu kan, sampai mereka pakai masker, nginceng-nginceng dari jauh gitu. Terus Fikri kamu lagi ngapain, kayak gitu-gitulah. Terus kadang kalau saya bener-bener kangen, saya cuma keluar dari kamar terus ke tangga ngelihat anak 2 saya, Fatih sama Bila di bawah gitu kan. Fatih juga isolasi mandiri di kamar yang di bawah gitu, meskipun dia suka cheating juga kan. Jadi si Sal sama Bilanya tidur di ruang keluarga, ruang tengah gitu. Si Fatih tidur sendiri, suami saya juga tidur sendiri, kondisinya seperti itu. Jadi ya dengan kondisi nggak ada asisten ya, kalau dibilang isolasi mandiri ketat ya mungkin tidak terlalu ketat, karena menyiapkan beberapa hal yang mungkin anak saya kesulitan itu ya saya bantu, meskipun saya benar-benar protokoler ketat ya, pakai masker, terus cuci tangan dengan sabun dan segala macam itu. Dan selebihnya ya mereka sendiri gitu, melakukan semuanya sendiri, mengerjakan tugas-tugas Zoom segala macam udah mereka handle sendiri ya, makan apa-apa gitu, beribadah juga, Masya Allah. Nah, jadinya itu tanggal 15 Agustus waktu kami buka, hasilnya saya negatif, Fatih negatif, Fikri negatif. Jadi Masya Allah, apa ya, nggak kebayang ya, maksudnya ini nikmat yang luar biasa banget ya. Maksudnya meskipun kami tidak merasakan kondisi yang berat, yang sesak sampai kayak gimana-gimana, tapi ketika kami sudah menyiapkan mental, kami udah, si Fatih yang benar-benar yang aku deg-degan karena dia emang orangnya empatinya tinggi banget, dan melihat hasilnya itu tuh benar-benar Masya Allah, apa ya, bener-bener udah yang bebas gitu ya. Hari kami jalan-jalan malam itu menyusuri Kenjeran, 1 mobil gitu ya, bener-bener yang ya Allah free banget. Oh ya, Masya Allah ya. Jadi ngerasa kayak ya Allah, kayak ada sesuatu nikmat yang selama ini tuh bisa jadi kayak terabaikan untuk disyukuri gitu. Kayak 1 mobil barengan tanpa APD itu, tanpa masker, dengan rasa nyaman bahwa aku aman untukmu, kita semua negatif. Perasaan seperti itu bisa jadi dulu luput kita syukuri gitu loh, tapi begitu kejadian kemarin tuh kayak ya Allah, ini kan sebenarnya kan di kondisi seperti ini kan biasanya biasa banget gitu. Bahkan saya ingat di salah satu malam saya isolasi mandiri itu yang si Fikri rewel banget gitu ya, saya sampai gendong dia. Alhamdulillah balkon di lantai 2 tuh indah banget kalau malam, bisa ngeliat bintang-bintang. Itu saya sampai nangis gitu. Saya lihat ke angkasa, saya merasakan ya Allah, Allah tuh maha besar, Allah tuh bisa loh nyiptain bintang, masa urusan kayak gini aja nggak bisa beresin, pasti bisa lah semuanya dalam genggaman Allah kayak gitu. Jadi perlu menghadirkan kemahabesaran Allah bahwa semua ini dalam genggamannya kok kayak gitu. Jadi ada di fase-fase seperti itu. Terus tiba-tiba keingat saudara-saudara saya, adik-adik binaan saya, ada adik binaan saya yang barusan terkena COVID juga dan harus kehilangan orang tuanya gitu. Banyak cerita-cerita yang jauh lebih dramatis yang selama ini saya dan suami saya bantu mengawal mereka gitu ya, melewati masa-masa COVID itu, dan bayangan itu hadir satu persatu, dan itu membuat saya jauh lebih kuat bahwa saya ini belum ada apa-apanya gitu. Maksudnya secara finansial ke backup, terus secara kebutuhan pangan, kehadiran orang-orang yang dicintai, supportnya juga nggak henti-henti gitu kan. Terus aku nggak pernah merasakan tidak diuji dengan kehilangan orang lewat COVID ini gitu ya, suami, orang tua gitu. Maksudnya semua serba cukup lah gitu. Aku juga nggak yang sesak-sesak yang kayak yang parah gitu, yang harus di ventilator. Kenapa aku kan melo begini gitu. Itu dialog-dialog kayak gitu tuh Masya Allah gitu. Dan hal yang luar biasa terasa banget itu adalah masalah kebersamaan yang benar-benar nikmat yang kadang seringkali luput gitu. Dan terakhir poin mindset juga ya, begitu negatif, dan kemudian saya akhirnya bersatu lagi di bawah, nggak ada isolasi itu, merasa ya Allah ini sebenarnya di hari-hari berikutnya waktu pas saya pengen istirahat di lantai atas gitu, saya ngebayangin sebenarnya kan biasa banget ya kalau saya di lantai atas sendirian gitu. Tapi ketika mindsetnya sedang terpuruk, mindset kita sedang jadi semacam pesakitan, itu ngefek banget ke fisik kita, ke apa yang kita rasakan gitu. Jadi bener-bener
low energi banget. Saya belajar betapa mindset kita itu sampai sebegitu berpengaruhnya kepada fisik dan mental kita. Begitulah sedikit kisah gimana Allah mempergilirkan saya dan keluarga ngincipin teasernya COVID gitu ya istilahnya. Masya Allah, luar biasa betapa bertabur hikmah. Semoga bisa memberikan insight tersendiri kepada para pendengar budiman.